Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk ibadah doa pada hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mengadakan doa 10 hari kepenuhan roh. Mari saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari semua untuk kita tetap berharap, untuk kita tetap merindukan kehadiran Roh Kudus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Amin, haleluya, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindu, rindukan Roh hadir di sini saat ini, Yesus. Amin. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Saat ini, Tuhan. Glory, glory, glory,
sembah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Nama-Mu ajaib, nama-Mu kudus, nama-Mu ajaib Yesus. Nama yang berkuasa, Yesus Tuhan. Amin Tuhan, amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Ini yang kami perlukan Tuhan, ini yang kami perlukan. Hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Tuhan Yesus. Roh-Mu mengurapi roh kami ya Tuhan. Amin. Ini yang kami butuhkan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya. Curahkan roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Curahkan. Melingkupi tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Supaya kami boleh senantiasa dalam keadaan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Hari-hari ini adalah jahat Tuhan. Tapi kami percaya roh-Mu, hadirat-Mu ada tinggal dalam hati kami. Kami boleh dikuatkan Tuhan. Kami boleh dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bila kiranya roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Roh-Mu melingkupi kami Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan, jangan lepaskan kami. Terima kasih. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Haleluya. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Amin, haleluya. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku
urapiku dengan minyakku, kudusmu penuhiku, 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 penuhiku dengan hadiratmu. Glory, haleluya. Urapiku, urapiku dengan minyakku, dusmu dengan minyak, dengan minyakku, dusmu dengan minyakku, dusmu. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Terima terima kasih. kasih. Haleluya. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami hanya manusia Amin. dari debu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Tapi boleh mendapatkan kasih karunia-Mu. Kami boleh mendapatkan perhentian-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima Terima kasih. kasih. Amin. Amin. Glory, 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 Terima glory. kasih Tuhan Yesus. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Jiwa kami menyembah-Mu. Amin. Tubuh kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Curahkan, penuhi kami Tuhan. Amin. Terima Dengan kasih. kuasa Roh-Mu Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Ini yang menjadi kerinduan Amin. hati kami. Haleluya. Haleluya. Ini yang menjadi kehausan kami Tuhan. Amin Tuhan. Kami boleh dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Hari-hari terakhir ini Tuhan. Mari Tuhan, mari. Biarlah Engkau senantiasa menarik kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami boleh menikmati suasana surga itu ada ditinggal dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan selama kami mengiring akan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Terima Roh-Mu kasih. hadir pada saat ini Tuhan. Amin. Memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sembunyikan dalam diri. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Sembunyikan dalam diri. Urapi hamba-Mu Haleluya. yang sudah mempersiapkan diri ya Tuhan. Tuhan. Kuat kuasa-Mu mencengkeram Amin. hamba-Mu ya Amin. Tuhan. Amin. Sehingga hamba-Mu boleh menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Amin, Tuhan. Boleh menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin, Tuhan Sehingga Yesus. boleh mencerahkan pikiran kami, boleh mencerahkan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihiburkan ya Amin, Tuhan. Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Ya, Tuhan. Dan kami mau menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam berkat nama Dalam Tuhan Yesus Kristus. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kedahsyatan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada. Malam hari ini atau saat ini kita akan masuk dalam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan bersama firman Tuhan. Saya membaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai yang ke-14, cukup panjang. Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-14. Firman Tuhan sebagai berikut. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Amin. Sekian pembacaan firman Tuhan. 2 tahap Yesus bersabda kepada orang yang sama. Tahap pertama, Yesus menjamah lewat firman-Nya sesuai dengan Mazmur 107 ayat 20. "Engkau utus firman-Mu untuk menyembuhkan." Dan firman yang diucapkan Yesus saat itu menyembuhkan orang sakit tersebut. Saya kasih, Allah menjamah kita pun 2 tahap. Saat kita sakit dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan, yaitu sakit dosa. Dan langsung tujuannya adalah hukuman dosa adalah maut, kekekalan. Tahap pertama, Allah mengutus Yesus untuk menjamah kita. Sehingga yang percaya dalam nama Yesus, dia akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Kesembuhan dari upah dosa, maut, dilepaskan. Tetapi sudah yang kasih, lawatan Allah tidak berhenti di situ.
sesuai dengan ketika kita setelah menerima iman di dalam Kristus, kemudian kita menerima penebusannya, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Beda dengan orang yang disalib sebelah Yesus, ketika dia percaya pada Yesus, dia berkata, Tuhan ingat aku ketika engkau datang dalam kemuliaan-Mu. Dan saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk dia berbuat sesuatu. Dan dia akan mati. Yang jadi masalahnya adalah ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus lewat korban darahnya, itu sentuhan Allah pertama lewat firman yang menjadi manusia yang menjamah kita, dan dengan kemanusiaannya darah dan tubuhnya dipecah dan dituangkan untuk menebus dosa kita. Tapi saat itu kita masih hidup sampai sekarang kan? Ya, sudah berapa tahun kita mengalami kelahiran baru dan itu kita akan lanjutkan perjalanan kita. Nah, justru di dalam saat-saat kita sudah tanda petik sembuh. Nah, ini keadaan yang rawan, saudara. Rawan. Mengapa? Kalau orang sakit, dia tidak akan berbuat neko-neko bahasa Jawanya. Dia ngerasakan sakitnya aja sudah mumet. Apa ingin berpikir yang tidak-tidak, melakukan yang tidak-tidak. Beda dengan halnya dengan orang yang sudah sembuh. Contoh di Perjanjian Lama ada Raja Hizkia, ketika dia sakit, dia disembuhkan, kemudian diberi waktu 15 tahun. Dan 15 tahun itu apa yang terjadi? Ya, demikian juga kita sebagai orang percaya. Allah kemudian hadir tahapan berikutnya. Dikatakan tadi ayat 14, saya baca ulang. Ayat 13, 14 saya baca, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tahapan berikutnya Allah menjamah kita lewat pribadi Roh Kudus. Seperti Yesus tadi dikatakan dia tidak ketemu lagi. Hanya sekali kemudian dia hanya berpesan. Jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi yang lebih buruk lagi. Itulah Yesus pernah bersabda pada murid-muridnya bahwa dia akan datang lagi, dalam artian dia akan kirimkan penolong yang lain. Di mana memang tugasnya adalah memberitakan apa yang pernah Yesus sampaikan. Dan itulah jamahan Allah tahap kedua, yaitu hadirnya Roh Kudus yang menjamah memimpin kita. Saudara kasih, apabila kita melanjutkan perjalanan hidup kita yang masih sisa ini, kesempatan yang masih Tuhan berikan, setelah kita menerima kesembuhan dari penyakit dosa lewat korban darah Yesus, masuklah kemudian tahap berikutnya. Jangan berhenti. Seperti orang tadi yang sudah sembuh, dia kemudian masuk dalam bait Allah, dia masuk ke hadirat Allah dan dia jumpa dengan Yesus. Dan Yesus yang ini, kalau boleh kita gambarkan, ada pribadi yang mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Dan itulah peran Roh Kudus akan mendampingi dimanapun kita berada. Oleh sebab itu tetaplah konsisten di dalam kita bergaul karib dengan dia. Biarlah firman itu yang disampaikan Roh di dalam hati kita, itu yang memampukan kita untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Seperti dalam Filipi 2 dikatakan di sana, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itulah yang dipesankan Paulus, supaya walaupun aku tidak hadir ataupun aku hadir, kamu tetap mengerjakan, karena itu adalah pekerjaan itu, kehendak itu ada berasal dari Allah lewat Roh Kudusnya. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa Allah akan terus menjamah kita ketika kita masih menapai hidup di dunia ini
setelah jamahan Dia. Yang pertama lewat korban Yesus, dan kita masuk dalam zaman selanjutnya sampai hari-hari di mana Allah akan menjemput kita di dalam kedatangan Yesus yang kedua kali di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam doa. Kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan setelah kita terima pengampunan dari Yesus, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan pengikutan kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketika kita masih sehat, sangat bahaya tanpa pimpinan Roh Kudus. Sebab musuh yang kita hadapi bukan darah dan daging, tapi penguasa, roh-roh penguasa di udara yang ingin menghancurkan keselamatan yang sudah kita terima. Sebab itu Paulus mengatakan, ambillah selengkap senjata Allah, baik firman, baik doa, baik iman dan sebagainya. Oleh sebab itu termasuk malam hari ini kita diberi kesempatan untuk menggunakan selengkap senjata Allah dalam doa bersama-sama. Biar Tuhan menolong kita. Kita menang atas setiap godaan, setiap hal-hal yang dilemparkan oleh iblis. Kita boleh tangkis, kita boleh lakukan juga hal-hal untuk melawan. Bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh persekutuan kita dengan Dia. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau melawat kami. Sekalipun tidak kelihatan, namun justru itu yang indah. Karena Engkau hadir di dalam setiap hati pikiran kami. Biar Tuhan itu menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh melawan segala tipuan-tipuan iblis yang ingin menggoda kami, ingin menjatuhkan, bahkan ingin merusak keselamatan yang sudah kami terima. Oleh sebab itu malam hari ini kami sepakat dengan saudara-saudara kami di rumah masing-masing. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, biar urapan Allah Roh Kudus terus mengalir, menghidupkan roh kami, supaya kami diberi kemampuan untuk menggunakan selengkap senjata Allah. Baik itu firman yang boleh kami simpan dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Baik itu doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Persekutuan dengan Engkau yang tidak ada batasnya. Tuhan, Engkau mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, sehingga kami diberi kekuatan untuk menang, untuk kami tidak melakukan hal-hal yang merupakan menyalibkan Yesus yang kedua kali ketika kami melakukan dosa lagi yang kami ulang. Tetapi kekuatan Roh Kudus menolong kami untuk mematikan kedagingan kami. Roh kami ditolong oleh Roh Kudus untuk mematikan kedagingan kami dalam nama Yesus. Siapapun kami, siapapun kami, siapapun kami, dimanapun kami berada, kami perlu Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Engkau akan terus menyertai perjalanan kami. Terima kasih Bapa. Malam ini juga kami gunakan kesempatan untuk kami berdoa syafaat untuk saudara kami yang mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkanlah tangan-Mu buat saudara-saudara kami ini Tuhan. Mungkin cukup lama mereka menanti jawaban dari Engkau. Seperti Engkau tadi lakukan kepada orang yang lumpuh 38 tahun. Engkau lakukan juga Tuhan. Oleh karena kemurahan pada waktu-Mu Tuhan. Yang mereka boleh sembuh. Mungkin yang kena stroke. Mungkin yang kena Tuhan kanker. Mungkin ada sesuatu hal-hal yang menekan jiwa mereka. Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Nama yang menyembuhkan. Nama yang menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk rumah tangga yang mengalami sakit komunikasi. Sembuhkan Tuhan, sembuhkan. Sehingga ada Tuhan sesuatu kembali keutuhan rumah tangga. Yang di ujung keretakan Tuhan, kami bersama-sama di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan memulihkan hal ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga pemulihan itu menjadi indah. Pemulihan itu mengagungkan Engkau Tuhan.
yang mengalami kesulitan atau sakit dalam ekonomi, di dalam nama Yesus kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kemurahan-Mu turun Tuhan. Engkau membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup. Sehingga ada Tuhan sesuatu yang boleh Engkau tunjukkan untuk dilakukan. Yang boleh menghasilkan untuk dapat dinikmati secara finansial di dalam nama Yesus. Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap yang selama ini tertutup. Kalau Engkau yang menjamah kami dan kami hidup di dalam pimpinan-Mu. Oh haleluya. Engkau akan beracara lebih jauh. Karena pada dasarnya Engkau tidak ingin umat-Mu mengalami kerugian. Namun Engkau ingin umat-Mu beruntung dan berhasil ketika mau rela hidup dipimpin oleh Roh Kudus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi negara kami, NKRI Tuhan. Sabang sampai Merauke, Minahasa sampai Pulau Rote. Kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan hujan pertobatan. Turunkan hujan keselamatan atas negara kami ini. Sehingga Tuhan, negeri kami ini boleh mengalami zaman kasih Allah. Dipulihkan dari hal-hal yang saat ini mengalami keterpurukan. Baik efek daripada COVID-19 yang Tuhan menerpa ekonomi, menerpa keamanan ketertiban. Kami berdoa, kami menengadah kepadamu Tuhan, sinari negeri kami di dalam nama Yesus. Berkat-Mu turun juga atas para pejabat dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai yang menyentuh langsung kepada rakyat yang membutuhkan pelayanan. Di dalam nama Yesus, roh kejujuran, roh kasih menyertai mereka. Sekali lagi dari presiden, wakil presiden, jajaran menteri, staf, dan seluruh yang sampai ke bawah. Demikian juga jajaran legislatif, DPD, DPR, yang di MPR. Demikian juga MA, KA, MK. Kau berkati mereka. Sehingga negara kami sekalipun dalam penuh pergumulan, tapi kami boleh merasakan ketentraman sambil kami berusaha maju ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan Engkau menjawab doa kami karena Engkau mengasihi kami. Dan kami minta semuanya ini dengan kesepakatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan sekarang Tuhan, turunkanlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami di atas awan-awan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.